Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah soal yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu. Ini soal yang pernah saya tampilkan beberapa waktu yang lalu di channel materi PPM. Namun sebelum kami menjawab soal ini, supaya Anda tidak ketinggalan terhadap informasi dari channel materi PPM, bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan Anda subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, comment, and share ke media sosial Anda. Baik, hari ini coba saya jawab, menjelaskan ke semua kita, supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, jawabannya, nah sekarang pertama yang harus kita selesaikan adalah tabel di sheet 1. Tabel di sheet 1 itu terdiri dari kolom nomor, kolom kode barang, nama barang, terus harga satuan. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuan. Saya rasa ketentuan ini bisa dipahami semua, sudah dibaca sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis barang yang dijual. Pertanyaannya yang berkaitan dengan tabel tersebut, yaitu disuruh tentukan sel mana saja yang diinput dan sel mana saja yang diproses. Terus pertanyaan yang kedua, apa rumus di sel proses yang sudah kita tetapkan tersebut? Nah, jawabannya adalah untuk tabel sheet 1, yang pertama adalah kita jawab yang berkaitan penentuan selnya, ya, yang terkait dengan sel proses dan sel input. Nah, sel input itu terdiri dari A6. Nah, maknanya A6 di situ kolom nomor, ya, kita input tentunya satu itu. Nah, terus juga B6, ya, kode barang, berarti di input juga di situ. Jadi yang kita input adalah kode barang, posisinya adalah di B6. Sementara untuk C6 dan D6, nah, untuk menentukan nama barang dan harga satuan di posisi C6, oke, di sini, terus dan D6 itu menggunakan rumus. Saya rasa jelas. Ya, jadi untuk kolom nomor urut di posisi A6 di input, posisi D6 di input, posisi C6 menggunakan rumus atau proses, D6 menggunakan rumus atau proses. Itu untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Nah, setelah kita tetapkan C6 dan D6, berarti kita harus menjawab apa rumus yang di C6 dan D6. Nah, rumus di C6 dan D6. Jawabannya adalah untuk pertama untuk C6. Nah, di sini ya 2A. Jawaban di posisi 2A untuk C6. C6 titik 2. Nah, ini pernah saya sampaikan, ketika Anda menjawab soal di kertas, maka jangan kita langsung menulis rumusnya, tapi kita harus tulis alamat rumus atau selnya di mana. Berarti beradanya di posisi C6 untuk mengetahui nama barang. Nah, ini. Oke, baik. Nah, jawaban nomor 2A, C6.2. C6.2 itu bukan rumus, tapi itu adalah alamat rumus. Maknanya rumus tersebut diisi di posisi di sel C6. Nah, rumus dimulai dari sama dengan. Nah, rumusnya adalah sama dengan if. Nah, jika di B6 kita menginputnya kode barangnya sum, maka di C6 akan terisi sampo. Jadi ketika di B6 itu, nah di sini di B6 di sini. Oke, di sini kita isi misalnya sum. Nah, kita isi di sini adalah sum, boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Oke, kita enter. Nah, otomatis di C6 akan terisi sampo. Nah, ketika di situ kita isi BRS, nah di sini kita isi misalnya BRS, otomatis di C6 akan terisi beras. Oke. Otomatis di C6 di sini akan terisi
beras, karena kita sudah membuat rumus. Nah, berikutnya ketika B6 kita mengisi telur. Nah, kita isi telur. Nah, namanya di sini kode telur, tentunya TLR. Kita isi. Ketika di enter, maka di C6 akan terisi secara otomatis adalah telur. Oke. Nah, itu untuk jawaban di posisi C6. Jadi rumusnya, nah seperti ini rumusnya, menggunakan if. Nah, kalau di sini langsung rumus, tidak boleh diisi alamat rumus karena posisinya memang sudah di posisi alamat tersebut. Nah, berikutnya untuk harga satuan. Nah, jawaban rumus 2B. Ya, di posisi 2B berarti kita menjawabnya adalah di D6, karena alamat rumusnya itu adalah diisi di D6. Nah, sekarang D6 sama dengan if. Apa yang di if? Yang di if adalah B6-nya. Apakah di B6 itu kita mengisi sum? Kalau kita isi sum, berarti di D6 akan terisi 5.000. Oh ya, 5.000. Nah, harga sampo adalah 5.000. Kita tes. Nah, kita isi sum di sini. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar di sini. Nah, terisi di nama barangnya itu sampo, harganya adalah 5.000. Sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, kita tidak boleh melenceng dari ketentuan yang ada. Nah, terus ketika kita isi beras, kode beras atau BRS, maka akan keluar nama beras. Ya, nama barangnya beras. Ini salah input. BRS. Ya, beras. Nah, berarti di sini nama barangnya adalah beras, harga satuannya adalah harga satuan beras. Ya, 150.000. Nah, ini rumusnya di B2. Nah, jika BRS. Terus berikutnya jika if B6 sama dengan TLR, berarti harganya harus 1.500. Nah, coba kita tes, kita isi TLR. Nah, telur, nama barangnya, harganya adalah 1.500. Nah, terus juga ada ketentuan yang keempat, selain dari kode tersebut maka dianggap salah input dan harganya mesti 0. Ya. Nah, kalau kodenya salah, nah, kita tes kode yang salah. Misalnya kita menginput ya A semua gitu ya. Kita tes saja ini A semua. Nah, kita enter. Nah, di nama barang akan keluar salah input dan di harga satuan akan keluar 0. Ya, step itu maknanya 0. Oke. Nah, itu adalah jawaban terhadap soal di sheet 1. Ya, di sheet 1. Baik, kita melangkah ke sheet 2. Ya, kita melangkah ke sheet 2. Nah, ini tabel di sheet 2. Nah, saya rasa masih ingat ya, tabel di sheet 2. Ya. Nah, ini saya perbesar saja biar mudah dilihat. Nah, di sheet 2 juga demikian. Ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada 4 ketentuan. Nah, sekarang saya tidak menjelaskan lagi ketentuannya. Nah, sekarang jawabannya adalah apa jawaban di sheet 2 ini? Nah, pertanyaannya sebutkan sel mana saja yang diinput dan sel mana saja yang diproses. Nah, yang diinput adalah jawaban 1 E5. Ya, hanya E5 yang diinput. Ya, yang diinput itu adalah E5. Ya, di situ 1 itu diinput. Ya. Mau diinput 1, 2, 3 dan seterusnya. Maknanya apa? Jumlah beli. Ya, konsumen beli berapa? 5. Berarti kita input 5. Sementara sel mana saja yang diproses? Nah, sel yang diproses adalah A5, B5, C5, D5, F5, G5 dan H5. Nah, apa itu isinya? Nah, yang diinput yang diproses adalah A5. Nah, di angka 1 itu adalah bukan input, tapi itu berdasarkan tabel yang ada di sheet 1. Nah, B, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, ini semua adalah proses menggunakan rumus. Jadi diperoleh berdasarkan tabel yang ada di sheet 1. Nah, begitu juga untuk F. F, G, dan H. Ya. F5, G5, H5. Itu semua adalah proses menggunakan rumus. Nah, sekarang kita coba lihat rumus yang ada di A5 sampai dengan H5. Nah, untuk A5 rumusnya adalah sama dengan, nah ini rumusnya. Oke. A5 sama dengan, nah A5 titik 2 itu jangan ditulis. Nah,
kalau di langsung. Nah, tapi karena Anda menjawab di kertas, A5 itu wajib ditulis supaya orang tahu bahwa rumus tersebut diisi di A5. Tapi kalau di dalam tabel ini ya, nah ini jangan ditulis lagi. Nah, di A5 ini langsung rumus sama dengan sheet 1 A6 ya, sheet 1 tanda seru A6. Nah, ini sheet 1 tanda seru A6. Maknanya apa? Di A5 tersebut isinya diambil dari sheet 1 di sel A6 yang ada di sheet 1. Begitu juga di B5. Nah, ini B5 juga demikian. Nah, terus yang ada di C5 juga demikian, dan yang ada di D5 juga demikian. Jadi diambilnya semua datanya itu dari sheet 1. Nah, sementara untuk F5, nah F5 untuk posisi F5 itu diperoleh berdasarkan harga satuan yang ada di D5. Nah, ini dikalikan dengan posisi jumlah beli yang ada di E5. Berikutnya adalah, nah, di posisi di sini itu adalah menentukan nilai diskon. Jadi nilai diskon ini diperoleh berdasarkan, nah, ketentuan dibaca di sini. Ketentuannya, diskon itu diperoleh berdasarkan kode barang yang ada di sheet 1. Jadi apa yang diinput di sheet 1? Nah, kita pertanyakan apa yang diinput, kode barangnya. Nah, ketika kita menginput kode barang yang benar, maka akan keluar hasilnya. Diskon itu diperoleh berdasarkan kode barangnya. Ketika kode barangnya itu SAM, maka diskonnya 1%. Ketika kode barangnya itu BRS, maka diskonnya 5%. Ketika diskon kode barangnya itu TLR atau telur, maka diskonnya itu adalah 2%. Di luar dari itu dianggap 0%. Nah, di sini diperhatikan di 2F, jawaban 2F. Nah, jawaban 2F di G5 itu sama dengan if. Buka kurung, nah, sertakan sheet 1-nya. Sheet 1 tanda seru B6. Kita mempertanyakan adalah B6 yang ada di sheet 1. Apakah dia kita menginput SAM? Ketika SAM berarti F5. F5 dikali 1%. Nah, F5 dikali 1%. Nah, maknanya di sini F5 di sini dikali dengan 1%. Nah, keluarlah sebuah nilai nanti. Dan keluar nilai dari diskon terhadap diskon terhadap nilai barang sampo. Nah, terus kita pertanyakan yang kedua, ketika kita mengisinya BRS, maka kita memberi diskonnya itu adalah 5%. F5 ya, di sini nilai F5-nya itu adalah jumlah bayarnya itu dikalikan dengan 5%. Terus kita pertanyakan lagi berikutnya, jika if-nya itu B6-nya itu kita mengisi TLR, maka F5-nya itu atau jumlah bayarnya itu kita kalikan dengan 2%. Di luar dari kode barang yang 3 jenis tersebut dianggap diskonnya adalah 0%. Nah, terus rumus yang berikutnya yang terakhir adalah di 2G. Rumus di 2G. Nah, itu sudah ada di H5. Apa rumusnya di H5? H5 adalah selisih. Nah, selisih apa? F5 dikali apa dikurang dengan G5. F5 jumlah bayar dikurang dengan diskon yang ada di G5. Makanya ketemu nilai dari total yang harus dibayar oleh konsumen terhadap transaksi penjualan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dilayangkan ke channel materi PPM. Insya Allah akan saya jawab sesuai yang diharapkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.